Hai hai semua, salam keajaiban. Sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Vita Mindset Trainer. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara getaran vibrasi dari perasaan kita dan energi di alam semesta yang tidak terlihat. Yuk simak. Wah, ada energi emas mengaliri jiwa raga kita ketika teman-teman menyimak video ini sampai habis. Kita menghasilkan pikiran dan perasaan. Kalau perasaan ini bahasa Inggrisnya emotion atau energy in motion. Jadi perasaan kita adalah energi yang selalu bergetar. Bukan berarti pikiran kita tidak menghasilkan suatu getaran ya, tapi memang pikiran itu hanya 1/5000 kali dari vibrasi yang dihasilkan dari cakra jantung kita atau perasaan kita. Dengan kata lain, medan energi atau medan aura yang bentuknya seperti bola menyelubungi tubuh fisik kita itu tergantung dari pancaran atau getaran vibrasi dari perasaan kita yang kekuatannya 5000 kali dari getaran pikiran kita. Ini sudah dibahas di video saya di awal-awal ya, tapi sedikit saya ingatkan kembali supaya kita semakin paham dan semakin ngeh lagi dengan yang namanya medan aura yang menyelubungi kita seperti atmosfer. Segala sesuatu di alam semesta ini, manusia, hewan, benda, baik yang terlihat oleh mata kita ataupun yang tidak terlihat, semuanya saling bergetar. Segala sesuatu baik yang terlihat dan juga yang tidak terlihat oleh mata fisik kita itu bergetar dengan frekuensinya masing-masing dan saling mempengaruhi dengan frekuensinya masing-masing. Sehingga menurut hukum tarik-menarik, yang sefrekuensi atau yang sevibrasi akan saling menarik. Kan namanya juga hukum tarik-menarik. Jadi yang sefrekuensi akan saling menarik. Kemarin di kelas WhatsApp Angelic Loa ada yang bertanya, apa hubungannya getaran vibrasi kita dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat? Bagaimana penjelasannya tentang fenomena ketempelan makhluk yang low vibes ya, yang tidak terlihat dan low vibes gitu ya, sebangsa mungkin katakanlah kita menamainya mungkin jin dan segala macam. Sebelumnya saya akan sharing pengalaman saya mengenai fenomena ketempelan ya. Nah jadi waktu itu saya lagi duduk di ruang tamu, habis cuci baju, habis mandi, terus agak ngantuk dan agak kesel karena hari itu ada yang cancel appointment. Jadi tadi janjian jam berapa, taunya nggak bisa dan itu ngedadak gitu. Ya waktu itu sih saya kesel, saya sadar saya kesel waktu itu dan ya udah deh mau tidur sebentar gitu kan. Nah pas bangun tidur itu saya juga tidurnya nggak nyenyak banget, jadi hanya sekitar 10 menit gitu ya. Kebangun udah gitu, pas bangun saya merasakan hawa marah. Saya sadar itu adalah hawa marah ya, jadi pengennya tuh marah, kesel gitu dengan seseorang yang saya kenal gitu. Memang di alam bawah sadar saya juga banyak kekesalan yang tidak terucapkan ya kepada orang tersebut gitu. Dan saat itu pagi tersebut saya ngerasa ya sepertinya memuncak banget gitu kemarahan saya terhadap dia, yang saya pun tidak dapat menjelaskannya ya, tapi itu terjadi sampai sore dan saya sadar ini saya kenapa ya kok pengen marah terus gitu, kayaknya kayak dendam kesumat yang nggak bisa termaafkan, padahal sih sebelumnya biasa aja, nggak yang gimana-gimana ke dia gitu. Lalu akhirnya karena perasaan itu nggak nyaman banget gitu dan aneh buat saya, perasaan itu
muncul dikala saya padahal nggak yang begitu dendam kesumat yang gimana gitu ya, sebetulnya biasa aja sih. Nah akhirnya saya pas malamnya minta didoain bareng sama ada teman saya yang juga energinya besar gitu. Ya udah kami doa bareng di jam yang sama, punya janjian dulu, lalu berdoa sekitar 15 menitan, dan posisinya memang dia yang mendoakan saya karena saya yang ingin dimurnikan oleh cahaya ilahi. Nah setelah itu udah plong, bebas, nggak ngerasa marah lagi gitu, biasa aja. Nah jadi dari pengalaman saya tersebut saya berkesimpulan bahwa untuk teman-teman yang mungkin di sini yang sedang menyimak video ini punya energi besar atau yang namanya sering dapat firasat gitu ya, saya sih menyebutnya memiliki bakat supernatural atau kemampuan indigo ya. Dan semua orang, untuk saya, semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi indigo atau meningkatkan kemampuan supernaturalnya gitu. Ketika kita mengolah pikiran dan hati kita, ya lama-lama juga bisa canggih gitu ya, bisa ya saktilah tanda kutip, bisa menerima informasi atau getaran dari alam semesta. Misalnya mau terjadi sesuatu udah tahu duluan gitu, karena ya kita mengolah diri kita. Kembali ke cerita tadi, jadi kalau kitanya memang energinya besar yang ditandai dengan suka dapat firasat duluan nih sebelum terjadi sesuatu, udah tahu duluan deh. Nah itu kita karena energinya besar, maka kita menjadi magnet. Apapun yang kita fokuskan dengan daya magnet atau daya tarik yang besar juga. Jadi ketika sayanya low vibes, saya juga menarik energi yang serupa dari alam semesta yang tidak terlihat. Nah, jadi hukum tarik menarik itu bekerja atau aktif di dalam diri kita juga untuk hal-hal yang tidak terlihat. Nah, jadi ya perlu hati-hati juga dalam menata perasaan kita ya, terutama kalau misalnya mau tidur gitu. Mungkin yang kerasa banget ya kalau kita mau tidur kan ada perpindahan gelombang otak ya. Kalau mau tidur, kalau bisa dalam perasaan yang tenang, nyaman, damai gitu. Kalau kitanya sebelum tidur udah kesel, bisa-bisa ya pas mimpi buruk atau ya seperti yang saya alami. Tapi it's okay, kita tetap bisa selalu memperbaiki getaran atau vibrasi yang kita pancarkan ke semesta. Kita bisa melakukan grounding atau mengeluarkan ya dengan imajinasi, dengan membayangkan, mengeluarkan energi negatif ya atau energi rendah dari jiwa raga kita. Saya biasanya sebelum tidur itu ada waktu hening dulu beberapa menit untuk meniatkan, mengeluarkan semua energi yang rendah dari jiwa raga saya, dimurnikan oleh inti bumi. Jadi bisa di posisi berdiri atau duduk. Nah, kalau berdiri saya membayangkannya energi ilahi dari atas kepala saya, dari cakra mahkota masuk ke kepala, ke bawah, ke kaki, ke telapak kaki, keluar gitu ya. Jadi cahaya putih masuk dari atas kepala sampai ke bawah. Lalu yang saya dorong ke bawah itu energi yang rendah, ya kita bayangin aja warnanya hitam misalnya, lalu seperti mengakar dari telapak kaki kita itu masuk ke bumi, ke lantai, ke bumi, terus menuju inti bumi dan dimurnikan. Ya ada kristal yang sangat besar yang dapat memurnikan segala sesuatu di inti bumi. Sederhana aja, kalimat yang suka saya ucapkan adalah
Saya melepaskan dengan ikhlas semua energi rendah dari jiwa raga saya, dimurnikan di inti bumi. Terima kasih. Ya, beberapa kali mengulang kalimat seperti itu, atau bikin kalimat sendiri. Yang penting meniatkan dan merasakan betul-betul itu terlepas dari jiwa raga kita, dimurnikan oleh cahaya ilahi. Jadi jawaban atas pertanyaan klien saya, ya jawabannya memang getaran vibrasi kita turut menentukan apakah yang mendekati kita entitas rendah atau entitas tinggi seperti malaikat atau dewa-dewi. Khusus untuk teman-teman yang ingin mengolah nih, punya bakat supernatural dan ingin mengolahnya, ya tahap pertama bisa ikut kelas Angelic Loa. Lumayan lah, akan sangat terbantu dengan kita akan rajin diskusi dan juga ada meditasi di malam hari, atau bisa ikut, tapi bukan yang untuk jadi yang gimana-gimana ya melainkan kita memperdalam law of attraction, meningkatkan iman kita kepada Sang Maha Pencipta, lalu berlatih menerima keadaan diri kita apa adanya dan orang lain juga sebagaimana adanya. Sekian video saya kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Saya Vita Mindset Trainer. Jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!